cerita Pinggir Bengawan. Ada banyak tokoh di sini. Salah satunya adalah apakah ini? Apakah ini? Halo dulu sama buayanya. Maju ke sini buaya. Dan siapakah ini? Pohon jati. Hari ini Bunda akan bercerita dengan judul Cerita Pinggir Bengawan. Di pinggir bengawan, hiduplah sepasang suami istri yang sangat kekurangan, beserta seorang anaknya yang tidak pernah berkeluh kesah. Mereka senantiasa semangat setiap hari dan selalu bersyukur. Sang suami bernama Pak Margo dan sang istri biasa dipanggil dengan sebutan Mbok Jati. Benar, beliau dipanggil dengan Mbok Jati karena setiap hari pekerjaannya hanya menanam jati, meskipun jatinya tidak pernah tumbuh dan tidak pernah berhasil menanam pohon jatinya ya. Anaknya bernama Surenggo yang memiliki arti raja yang penuh welas asih dan setia, juga penyayang. Pak Margo dan Mbok Jati memberikan nama Surenggo dengan harapan kelak anak mereka akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ketika pagi telah tiba, Pak Margo bersiap dengan jala dan perahu kayunya untuk mengadu nasib di tengah bengawan. Sebelum berangkat, Pak Margo berpamitan. Teman-teman kalau mau berangkat sekolah, berpamitan nggak sama ayah bunda? Anak hebat. Pak Margo juga berpamitan ini dengan Mbok Jati. Begini pamitnya. Bu, aku akan pergi melaut. Doakan aku ya, pulang dengan membawa hasil yang banyak. Aku ingin anak kita bersekolah supaya nasibnya tidak seperti kita. Pamit Pak Margo. Pak, apakah tidak sebaiknya besok saja? Harinya mendung, Pak. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Cegah Bu Jati. Tolong doakan aku saja, Bu, supaya pulang dengan hasil yang banyak. Pulang dengan selamat dan kita bisa berkumpul bersama-sama. Baiklah, Pak. Bersemangatlah. Doaku menyertaimu. Assalamualaikum, kata Pak Margo. Jawabnya apa, teman-teman? Sementara itu, anaknya yang bernama Surenggo juga berpamitan kepada ibunya. Bu, aku berangkat sekolah dulu. Pakai salim enggak kalau berpamitan sama ayah bunda? Pakai salim ya. Hati-hati anakku, belajarlah dengan baik. Setelah membersihkan rumah, menyapu, mengepel, Bu Jati kembali menanam pohon jati, mencabuti pohon-pohon yang kering yang tidak bisa tumbuh. Ya, andai saja tanah ini sesubur yang aku mau, pasti seluruh warga pinggir bengawan ini bisa menikmati hasil dari pohon jati, gumamnya. Hari berganti hari, dan tak tampak pula anak ini pulang. Bu Jati sedikit khawatir. Petir mulai bersaut-sautan, disertai hujan yang cukup deras. Bu Jati ini mulai gelisah. Sudah mulai gelap, hujan, ada petir, tetapi anaknya belum pulang. Ketika pulang anaknya, ya, Mbok Jati masih menunggu bapaknya. Mereka berdua berkata, kan ya, bapakmu pulang dengan selamat. Sementara itu, di tempat yang lain, tepatnya di Bengawan, Pak Margo berusaha terus-menerus menebar jalannya. Karena apa? Dari pagi Pak Margo belum mendapatkan satu ekor ikan pun. Kasihan nggak teman-teman? Pak Margonya tetap semangat untuk mencari ikan.
supaya hasilnya nanti banyak bisa untuk anaknya sekolah. Perahunya Pak Margo terombang-ambing ke kanan, ke kiri karena hujan badai. Ya Allah, kata Pak Margo, berikanlah rezeki yang halal untuk istri dan anakku yang menunggu di rumah. Tanpa berhenti Pak Margo terus berdoa dan berusaha hingga perahu Pak Margo kesangkut. Kruk. Kalau kesangkut bisa bergerak enggak? Enggak bisa ya. Perahunya Pak Margo kesangkut. Tidak bisa maju ataupun mundur. Dalam hati Pak Margo berpikir, bagaimana aku akan kembali ke rumah? Perahuku hampir rusak katanya. Pak Margo tertunduk lemas di atas perahu. Tiba-tiba Pak Margo dikejutkan dengan suara buaya putih. Buayanya berkata, "Bisakah kamu membantuku, hai nelayan?" Hampir copot hatinya Pak Margo karena kaget. Tetapi Pak Margo segera berpikir dan menjawab, "Hampir malam dan aku belum mendapatkan seekor ikan pun. Mungkin rezekiku adalah kamu. Dagingmu enak dan banyak. Tentunya sangat lezat." Kata buayanya lagi begini, "Anak dan istrimu menunggumu pulang. Perahumu rusak. Jika kamu menolongku keluar dari pintu air ini, aku akan mengantarmu pulang dan aku akan mengabdi kepadamu," ujar buaya. "Bagaimana bisa aku percaya pada buayanmu? Kamulah yang selalu memangsa nelayan di sekitar sini," ucap Pak Margo. Ini mulai melemas nih buayanya nih. "Tolonglah aku," sambil menangis teman-teman. "Tolonglah aku. Aku akan berjanji mengabdi kepadamu, membantu semua usaha keluargamu dan menjaga desamu," kata buaya bersungguh-sungguh. Hati Pak Margo ini nggak tega teman-teman. Pak Margo pun dengan segera menolong buayanya, membukanya dan akhirnya terbuka. Berusaha sekali lagi, kurang sekali lagi, sedikit lagi buaya. Allahu Akbar teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buayanya, tos dulu buaya. Kata buayanya, "Naiklah ke punggungku. Aku akan mengantarmu pulang." Kita naik dulu ke atas buayanya. Ya. Muter-muter. Dengan ragu ke depan. Pak Margo diantar sama buaya ya. Sampai di rumah ya. Sampai di rumah buayanya ini dirawat luka-lukanya. Ya, ditolong, diobatin buayanya ini sampai sembuh. Ya. Nih, setelah naik ditolong dan buayanya ini memenuhi janjinya. Ya. Setiap pergi melaut, Pak Margo ini mendapatkan hasil yang banyak. Hasilnya melimpah ruah. Bu Margo membagi-bagikan kepada tetangganya. Sisanya hasilnya untuk ditabung untuk Renggo sekolah. Sehingga anaknya tumbuh menjadi seorang pemimpin yang welas asih. Seperti namanya Surenggo. Mereka hidup bahagia bersama. Dan hebatnya lagi, buaya ini membantu tanah di sekitar yang biasanya kita tanamin pohon jati itu menjadi subur. Daunnya rimbun, pohonnya besar. Dan hasilnya bisa dinikmati seluruh warga desa Jatirenggo. Menyambut bulan bahasa, Gebiar Literasi Bunda PAUD Lamongan bercerita. Anak adalah amanah, anak adalah aset bangsa. Stop kekerasan pada anak, sayangi anak.